Bagaimana menjelaskan Ya, ini Bang Michael? jangan dibilang menghindari pokok perkara. Kita ini semua ingin tahu, rakyat semua ingin tahu, ijazahnya Pak Jokowi itu ada apa enggak sih? Kan selama ini nggak pernah kelihatan. Itu nanti di pokok Yang perkara. aslinya ya kan? Jadi Pak Roy dan Ibu Tifa itu komit ingin tahu soal ijazah itu gitu loh. Jadi supaya ini juga bagus untuk Pak Jokowi loh, supaya hal ini tidak pernah lagi dibicarakan ke depannya. Stop sampai di sini saja. Kita buktikan benar atau tidak, ada apa tidak, asli atau tidak asli dan seterusnya gitu loh. Otentik atau tidak otentik. Jadi nggak ada tuh yang ingin membatalkan pokok perkaranya, nggak ada. Kalau untuk status tersangka ini apa yang mau diuji lagi dari status kalau tersangkanya menguji, Bung Roy? Kalau yang mau diuji itu kan tadi sudah dibilang, yang ingin diuji itu pasal 32 dan 35. Mengubah, memanipulasi dan lalala. Nah, ini mungkin Bang Yakub lah yang lebih hafal Undang-undang ITE pasal-pasal. itu. Di Undang-Undang ITE itu. Padahal Dokter Tifa sendiri tidak pernah memegang apalagi memanipulasi dokumen. Yang dari awal, kalaupun bisa dibilang manipulasi, karena menganalisis sebuah dokumen itu Rismon Sianipar itu yang sudah dimaafkan itu. Jadi kenapa itu malah dituduhkan ke Dokter Tifa? Saya bingung. Dokter Tifa itu seorang dokter yang melihat anatomi tubuh, anatomi wajah seseorang. Gak ada hubungannya dengan dokumen atau Undang-Undang ITE 32 Tapi status dan tersangka yang nanti 35. hari Jumat itu status tersangka Bung Roy kan? Iya, Pak Roy. Dan itu juga kita periksa. Apa sih yang dilakukan Pak Roy Suryo mengenai itu? Apa benar dia pernah memanipulasi dokumennya Pak Jokowi? Kita tes saja dengan pra-peradilan. Oke, Bung Yakub, apa implikasinya kalau Anda melihat prapit yang diajukan oleh Bung Roy Suryo untuk nanti Jumat? Itu memang pertanyaan. Aduh, inilah yang kata netizen seorang naga tapi bego. Di hari gini masih mempertanyakan di depan awak media di stasiun televisi berkata, ijazah Bapak Jokowi ini ada apa tidak, kan bego. Jelas-jelas loh ijazah Bapak Jokowi itu ada. Kalian katakan palsu, ya kan? Katanya tidak ada, tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah ditunjukkan. Begitu kemarin diperlihatkan, ditunjukkan, tetap katanya palsu. Tidak ada watermark, tidak ada embosnya, kan bego. Inilah satu orang badannya gede, gelarnya ada naganya, tapi bego. Jelas-jelas loh. Ijazah Bapak Jokowi itu mulai dari teman kuliahnya, ya kan, sudah memperlihatkan di layar di layar lebar itu saat di Universitas Kehutanan diperlihatkan, ya kan. Terus di stasiun televisi juga sudah diperlihatkan. Sampai ada foto di mana iparnya Bapak Jokowi itu menyerahkan foto ke Mabes Polri, ada juga ijazah Bapak Jokowi aslinya yang akan diserahkan. Terus ijazah Bapak Jokowi kemudian dibawa lagi ke Kapolda Metro Jaya, Bapak Jokowi sendiri yang membawa menyerahkan ijazah beliau kan. Terus digelar perkara, ya kan? Gelar perkara. Ijazah diperlihatkan lagi, ya kan? Terus banyak mengatakan melihat, ya kan? Jelas kan ada. Tapi apa dikatakan, katanya tidak ada watermark lah, tidak ada emboss, terus palsu lah. Nah, terus ini si buntal naga ini malah bertanya, ijazah Jokowi ini ada apa enggak, kan bego. Sudah jelas-jelas, ya kan, pihak Polda mengatakan ada, ya kan, kejaksaan menerima, ya kan, ada. Lah, kok malah bertanya gitu, ada apa enggak, kan bego. Ampun. Terus katanya, nah kalau memang ada, biar kita lihat sama-sama, asli apa tidak, otentik apa tidak. Mau asli atau tidak, otentik atau tidak, apa segalanya. Kalau sudah universitas
yang punya produk, ya kan, yang mengeluarkan mengatakan, ya benar kalau Bapak Jokowi itu asli, sah, resmi. Dia adalah alumnus UGM, ya kan, jelas. Dan ijazah yang ada itu benar ijazah produk dari UGM. Udah, nggak perlu lagi mencari otentik, etentik, apa segala, nggak perlu lagi dicari-cari itu. Kalau sudah universitas mengatakannya, berarti itu Bapak Jokowi benar-benar terdaftar di Universitas Gadjah Mada. Begitu loh. Jadi tidak perlu lagi mencari, ingin lihat itu apa asli apa tidak, otentik atau tidak. Ya kan, apalagi kata si naga yang bego ini tadi. Nah, jadi kita biar lihat sama-sama, ya kan? Begitu katanya. Kan bego. Kecuali pihak produknya seperti UGM menyatakan kami tidak pernah ibaratkan tuh mengeluarkan ijazah di tahun 85 atas nama Joko Widodo, karena di Universitas Gadjah Mada tidak ada terdaftar nama Joko Widodo, terus tidak ada nomor ijazah yang 1120 itu tidak ada. Nah, itu boleh mempertanyakan ijazahnya Bapak Jokowi itu ada apa tidak. Ini kan pertanyaan apa ya? Pertanyaan apa ya si apa? Mereka lagi pertanyaan yang bego. Makanya simpelnya, kalau ingin benar-benar cepat melihat ijazah Bapak Jokowi ini, ayo sudah cepat. Kamu support ya, naga yang bego ya. Itu si Roy Tipa untuk maju ke apa? Cepat ke sidang pokok perkara. Jangan prepet, propot, perapat, prepet. Nah, katanya bukan menghindari, bukan lari. Apanya? Itu adalah salah satu menghindar dari sidang pokok perkara yang prapit, prepot, propot, perapat, prepet, bego. Itu adalah langkah untuk menghindari sidang pokok perkara itu. Jadi tidak ada istilah alasan. Kalau memang ibarat kata gentle dan yakin ijazah Bapak Jokowi itu 99,9% masuk, udah masuk ke pokok perkara. Terus kamu si naga yang bego ya, kalau memang kamu benar-benar ingin tahu, ingin melihat, udah desak itu Roy Suryo dan Tipa. Jangan kamu support, malah didukung untuk perapat, prepet, propot. Maju dulu ke sidang pokok perkara pembuktian. Nah, jadi biar di situ yang palsunya yang mana, seperti apa, terus yang ibarat kata aslinya dilihat, kan jelas. Jangan ini Roy Suryo mengajukan prepat, prepet, propot, senang didukung. Tipa mengajukan begitu juga, senang juga, didukung juga. Terus begitu dikatakan netizen untuk menghindari pokok perkara, tidak terima, enggak ada katanya menghindari pokok perkara. Justru kami ini sebagai rakyat juga ingin melihat. Ya kalau ingin melihat, ibaratkan tuh langsung maju ke sidang pokok perkara. Artinya jangan mati selama rakyat gitu loh. Artinya kami sebagai masyarakat Indonesia, sebagian kelompok pembenci Bapak Jokowi ingin melihat gitu loh, ijazah Bapak Jokowi ini ada apa enggak gitu loh. Jadi biar dilihat di situ di persidangan. Jangan macam-macam alasan bego. Ampun. Heran juga aku dengan si Meka Sinaga ini. Kelihatan aja sih dari badannya besar, dari mukanya aja kelihatan benar, kelihatan seperti apa ya? Seperti orang blow on gitu loh. Itu kata netizen ya. Kata netizen begitu. Meka Sinaga ini orangnya model agak kelainan, mungkin sedikit blow on gitu loh. Jadi aku cuma mengatakan apa kata netizen aja, ya kan? Nah, kalau kata netizen begitu, ya aku juga ikut juga begitu. Jadi kalau mau menyalahkan, salahkan aja netizen. Karena netizen mengatakan katanya si naga ini buntal lah, apa segala itu kan kata netizen juga tuh, berseliweran tuh. Jadi ya memang faktanya ya begitu. Ampun aku. Ada aja orang kayak gini. Proses sudah berapa lama? Ditunjukkan, diperlihatkan di sini.
Karena tidak pernah ditunjukkan, tidak pernah kelihatan aslinya. Loh, terus itu fotokopi dari mana gitu loh. Harusnya kalau si Naga ini ngerti ya, kalau memang dia email itu apa pintar. Oh, tidak mungkin tidak ada aslinya kalau ada fotokopinya. Kan begitu cara berpikirnya. Simpel aja. Loh, ini tidak mungkin ijazah ini salah, sementara nomor ijazahnya ada. Terus di UGM pun sudah terdaftar namanya. Berarti ijazah ini memang ada, benar. Itu. Makanya Bapak Jokowi karena dituduh ijazahnya palsu, ya wajar Bapak Jokowi melaporkan. Nah, dulu menantang-nantang. Pihak kalian mengatakan begitu begini. Sekarang begitu dilaporkan Bapak Jokowi, bingung kan sudah. Macam-macam sudah keluar kata-kata pujangga. Kami itu begitulah, kami itu beginilah, kami itu begitulah, kami itu tidak begitulah, kami itu tidak begini. Kan bego. Itulah, makanya kalau ingin tahu itu seharusnya dari dulu itu datang baik-baik ke rumah Bapak Jokowi, permisi Bapak Jokowi, boleh saya konfirmasi, dijelaskan Bapak Jokowi, baru konfirmasi lagi ke UGM gitu. Bukan belum ngomong konfirmasi, tidak bertanya, langsung di sosial media, langsung di media dia mengatakan ijazahnya palsu, begitu begini. Begitu dilaporkan, kami kan bertanya, kan bego. Naga, bego.